Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Oke, di video kali ini Mang Adun pengen coba untuk masuk ke sesi lestari kembali ya. Tapi kalau dulu pernah sampai 50 Mang Adun menjawab pertanyaan dari banyak pioner ya. Ini Mang Adun khususkan untuk beberapa pioner yang memang bertanya dan pertanyaannya tuh Mang Adun rasa perlu untuk dijawab. Seperti itu ya, karena yang bertanya kan banyak. Cuman ya ada beberapa pertanyaan yang Mang Adun rasa ya nggak harus sih dijawab seperti itu. Oke, ini yang pertama ada dari Bapak Marcelino ya. Ganti email di Network tempat mining, apakah langsung terverifikasi di P-Walletnya juga ataukah harus diganti dua-duanya? Oke, jadi gini Pak Marcel ya, Mang Adun panggil Pak Marcel. Menurut pengalaman Mang Adun ya, ada videonya silahkan cek ya. Itu yang namanya soal ganti email di P-Network, awalnya namanya email aman bahasa Picor Team, itu kita akan dikirimi ya notifikasi, dan itu tidak bisa hilang, akan muncul terus-terusan di P-Mining atau di aplikasi penambangan. Oke, nah ketika misalkan di situ dipastikan sudah email kita, itu bisa diverifikasi. Tapi kalau kita ragu ya, itu seperti Mbak Sukiyah kalau nggak salah waktu itu, ini mang email saya kok kayaknya ini bukan email saya. Di situ selama masih bisa diganti, ganti. Ya, selama masih bisa diganti, ganti. Nah terus setelah itu ya kita klik OK ya, atau melakukan verifikasi misalkan ke email atau mengirimkan kode OTP Picor Team seperti itu ya, diikuti aja. Nah itu untuk ganti email ya. Kalau misalkan yang tadi di di profil ya, bisa itu maksudnya Pak Marcel ini mungkin yang di profil, tapi untuk update terbarunya itu dikirimi oleh Picor Team ya. Soal yang waktu itu kita bahas sempat Google Authenticator, pokoknya banyak, dan itu bisa dicek di juga daftar periksa mainnet nomor 3 ya Pak Marcel. Karena setelah saya berhasil memverifikasi email saya itu dipastikan email saya, maka Picor Team ketika saya mengetuknya di aplikasi penambangan muncul terus itu ya. Ya mungkin sama ketika ganti di profil juga ya, yang ada ganti email, ganti sandi dan sebagainya, itu sama akan diarahkan ke daftar periksa mainnet nomor 3. Terus di situ untuk buka ini dulu ya, proses sandi ya. Nanti maksudnya kita akan verifikasi dan akan dikirimi ya semacam KYC. Itu yang pernah Mang Adun alami. Jadi silahkan pioner kalau ada yang ingin memberi masukan kepada Pak Marcel ya, itu yang Mang Adun alami ya, itu untuk memverifikasi. Dan kalau misalkan kita sudah selesai memverifikasi menggunakan Liveness, akan otomatis dibawa dulu oleh Picor Team masuk ke dompet ya, masuk ke P-Wallet kita ya, karena ini juga Mang Adun di luar prediksi ya itu. Nah akhirnya setelah masuk di P-Wallet, baru setelah dikembalikan daftar periksa mainnet Mang Adun tuh waktu itu udah hijau kembali ya. Oke ya, itu misalkan mau menggunakan yang di profil ya, dicoba aja ikuti arahannya ya, nanti paling dikirimi ke email ya kode OTP-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ditanyakan atau harus diganti keduanya, menurut Mang Adun itu nggak ada istilah keduanya, karena email itu cuma satu, yang mana ketika sudah terverifikasi email aman ya, baik itu yang di aplikasi penambangan muncul selalu seperti iklan, ataupun yang di aplikasi penambangan di bagian profil itu ya, itu sama intinya. Kalau misalkan sudah terverifikasi, nanti akan dikirimi di masuknya terhubungnya ke daftar periksa mainnet nomor 3. Itu harus diselesaikan, kalau tidak maka akan orange selalu kalau kata Pak Adi Jambi. Seperti itu ya untuk Pak Marcel. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, di sini ada atas nama Pandawa Faisal ya. Apa benar Mang negara Cina nolak atau Bennett P Network? Terbaru berita dari P Barter Mall. Oke. Ini lucu sih ya. Karena apa? Karena Mang Adun juga update di Twitter ya, seperti itu. Kalau memang di Cina Pak di Bennett ya, itu mah nggak mungkin, karena komunitas di Cina itu lebih besar, malah tetap menyuarakan kalau menurut Mang Adun mungkin itu hoax ya. Itu loh. Jadi kalau misalkan ada informasi ya bagus dipertanyakan
tanyakan kepada siapa yang sekiranya bisa memverifikasi ya. Karena apa? Kalau misalkan di Bennett nih di Cina, wow, Cina sudah bahasa Mangadun itu dulu pernah Mangadun sampaikan anak kesayangannya Picor Team Cina itu. Anak emasnya Picor Team maksudnya ya gimana mau ada apa-apa gitu. Kalau Cina saja di Bennett, bagaimana dengan komunitas lain yang hanya beberapa lah bisa dikatakan seperti itu. Cina kan yang paling besar. Coba dicek dan dicek lagi ya untuk Pak Pandawa Faisal. Thank you. Oke, di sini yang ketiga ya, ada atas nama akun Marx ya, seperti itu Pak Marx ya. Mau tanya Mang, kalau DEX ada apa tuh? Ada nggak volatilitasnya ya? Volatilitas harga maksudnya turun naik dan sebagainya lah ya. Kalau ada, apa bedanya dengan CEX seperti itu? Terus apa keuntungan Pioneer ikut DEX? Oke, makasih Mang. Nah, di sini perlu ya Pioneer semua ketahui bahwasanya DEX itu kan sudah dijelaskan ya, desentralisasi exchange. CEX itu sentralisasi exchange. Artinya itu tidak ada yang bisa mengganggu-gugat DEX itu karena tersebar. Nah, duta pengembang, aplikator, para pengembang aplikasi kan itu di mana-mana kan kita tahu. Nah, ketika membuat hubungannya itu dengan swap dan tokenisasi, Pak Marx ya. Gitu loh. Ini hubungannya dengan swap dan tokenisasi. Jadi tidak ada hubungan kalau dikatakan ada volatilitas harga, turun naik, terus spekulatif, terus juga apa disebutnya ya, fluktuatif seperti itu, nggak ada ya. Beda dengan CEX seperti itu. Apa keuntungan Pioneer ikut DEX? Kalau Pioneer itu bukan ikut DEX, tapi DEX memang sudah disediakan oleh Picor Team di P-Browser. Seperti itu, yaitu hubungannya ya gitu, untuk istilahnya kita swap, tukar antara Pi ke token lain, antara token lain ke Pi dan sebagainya. Kalau misalkan ditanyakan keuntungannya seperti yang kemarin kita bahas sama Pak Des Budianto, kalau tidak salah juga Pak Ridwan pernah, yaitu memang dengan token itu nanti kita bisa salah satunya ya belanja di aplikasi tersebut, karena aplikasi-aplikasi itu yang menyediakan pasokan token tersebut. Seperti itu ya untuk Pak Mars. Terus di sini ada Pak Yusuf Saduk ya. Pak Yusuf Saduk, kita Pioneer tanya kapan transaksi. Kalau dipertanyakan kapan kita transaksi, saat ini bisa sesama Pioneer, sesama komunitas GCP. Cuman mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Yusuf Saduk ini bertransaksi di ekosistem aplikasi dApps ya, atau desentralisasi aplikasi yang ada di P-Browser ekosistemnya P-Network. Seperti yang sering saya sampaikan, tunggu dari Picor Team, aplikasinya sekarang belum terverifikasi secara checklist ya Pak Yusuf ya. Karena apa? Kalau misalkan untuk barter peer-to-peer, sebagian fiat, sebagian Pi, ya di sesama komunitas itu bisa. Bahkan beberapa daerah sudah seringkali mengadakan semacam kopdar atau acara besar untuk peer-to-peer dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau untuk soal transaksi ke dApps, ya Mangadun pribadi saat ini belum mendapatkan informasi resmi dari Picor Team. Seperti itu ya. Terus ini ada atas nama akun Crypto Ki5W ya. Mang, kapan DEX mainnet mungkin ya maksudnya ya. Kapan mungkin KP itu kapan ya DEX mainnet? Tunggu informasi resmi dari Picor Team, karena untuk saat ini masih di testnet ya. Sama-sama kita tunggu aja, oke? Terus ini ada dari atas nama akun Muhammad Ihsan ya, Muhammad Ihsan. Pak Muhammad Ihsan mau tanya Bang, P-Network nomor 9 daftar periksa mainnet mungkin maksudnya ya, masih belum hijau Bang. Kok lama Bang ya? Hampir 1 tahun ya. Saya katakan itu tidak ada yang tahu ya, masih orange mungkin maksudnya dalam antrian migrasi. Karena apa? Karena beberapa Pioneer terdahulu termasuk Pak Asrin itu sampai 3 tahunan, 4 tahunan masih ada ya. Karena itu sistem. Jadi saran ya buat Pioneer yang mungkin mengalami kendala di bagian daftar periksa mainnet, kalau QC-nya sudah lulus ataupun belum lulus dan sebagainya, sering-sering membuka tab QC yang ada di P-Browser kolom QC. Oke. Nah, di situ nanti akan terdeteksi oleh sistem bahwasanya kita akun aktif memeriksa QC kita.
ada sistem di situ sinkronisasi juga untuk kita mengabarkan kepada sistem gitu loh, bahwasanya antara Pi browser kita dengan yang aplikasi penambangan tetap terhubung, sehingga ya siapa tuh kalau ada pengecekan diinformasikan lagi. Intinya pastikan Pioneer itu aktif selalu. Seperti itu ya untuk Pak Muhammad. Terus ini ada dari atas nama akun Bekasi 20 ya. Bagaimana kalau koin hasil nambang yang dijual di OKX dan dibeli orang lain dan tidak ada koin palsu? Ya ini kan memang udah diinformasikan dari lama-lama. Itu kan memang dari Pioneer yang ngejual, ya sama aja itunya, memang koinnya itu juga. Makanya saya katakan seperti itu ya gitu, atas nama Pak Bekasi ya. Itu jadi dikatakan, makanya saya bilang saya sampai saat ini nggak tahu cara membedakan Pi yang di bursa dengan yang di aplikasi penambangan gitu kan. Tuh, misalkan seperti ya atas nama Bekasi 20 ini ya, beliau menanyakan gitu kan, atau menginformasikan bagaimana kalau koin hasil nambang yang dijual di OKX dan dibeli orang lain gitu kan, dan tidak ada koin palsu gitu. Ya mau gimana lagi, memang itu kan memang koin asli Pak gitu loh. Untuk melihat kita itu palsu atau tidak gitu kan, itu akan sulit karena itu hasil nambang dari Pioneer. Banyak lah yang di Indonesia juga, bukan di luar negeri saja ya yang menjualnya. Seperti itu ya Pak, sulit untuk membedakan. Saya jujur nggak tahu kalau misalkan Pikortim atau siapa ada yang bisa, monggo ya. Terus ini ada dari Pak Jayanto News, mengadun kalau koin dari akun anak dipindah ke akun lain, apakah harganya ikut bursa? Ini sudah sering sudah sering disampaikan ya di video yang mana itu, yang soal yaitu kepercayaan ya. Kalau misalkan Pak Jayanto mempercayai Pi itu bernilainya bursa, ya seharga bursa. Kalau Pak Jayanto mempercayai Pi itu nilainya misalkan GCP, ya senilai GCP. Jadi tergantung bagaimana, terserah Pioneer untuk menilai harga Pi itu sendiri atau nilai Pi itu sendiri gitulah. Karena apa? Karena patokan saya itu mengadun ya ada di apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Pi bernilai sama dengan apa yang diharapkan oleh Pioneer. Nilainya ya terserah Pioneer, berarti mau menganggap Pi itu nilainya seberapa. Kalau misalkan seharga yang di bursa ya bisa jadi. Kalau yang senilai yang GCP ya memang itu komunitas gitu. Ya terserah ya. Kalau ditanyakan seperti itu, bagaimana itu Pioneer itu sendiri, kembali ke diri masing-masing. Itu intinya ya Pak Jayanto News. Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi ada dari Pak Abigar ya, bikin grup aja Mang katanya. Aduh, sorry ya, itu grup jujur Mang Adun nggak grup apa nggak ngerti, maksudnya grup khusus Mang Adun atau gimana, itu bakal puyeng ya Mang Adun. Karena apa? Karena ini untuk Mang Adun cari sela-sela waktu saja di antara kesibukan memberikan informasi kepada Pioneer gitu kan ya, tetap update per network. Ini juga cukup merepotkan Pak. Jadi kalau misalkan ada yang ingin cari grup-grup ya monggo ya, tapi pastikan grup itu aman terkendali seperti itu. Itu kembali ke Pioneer sendiri ya. Mang Adun jujur untuk ngurus grup itu nggak mampu kayaknya gitu Pak ya. Itu. Terima kasih Pak Abicar. Terus di sini ada siapa? Crash Millennial ya, Crash Millennial. Jadi ada Pak Crash Millennial. Bang, kalau bahas Kawanua PIP cara daftar gimana? So banyak yang tidak bisa masuk PIP Kawanua. Ini jujur ya Mang Adun disclaimer, nggak ngerti juga. Mang Adun maksudnya nggak sampai masuk mau daftar, nggak ya. Mang Adun nggak ada bagian di situlah intinya. Karena apa? Karena Mang Adun masih melihat ya aplikasi yang terhubung dengan Pikortim. Mang Adun hanya pengen tahu kalau sudah terchecklist seperti ProtiPi, terus kemarin ada CD Games ya. Nah itu. Jadi kalau yang belum Mang Adun nggak ngerti gitu. Gaptek Mang Adun tuh kalau untuk misalkan daftar ke platform A, ke aplikasi A dan sebagainya. Jujur Mang Adun angkat tangan ya, silakan untuk cari referensi di YouTuber lain aja ya Pak Crash Millennial. Jadi Mang Adun nggak mau bahas baik itu mau aplikasi ABC atau platform ABC disebutkan, tidak perlu Mang Adun sebutkan maksudnya namanya mana ya Mang Adun angkat tangan karena jujur ya ini cukup berat untuk membahas soal kayak ginian, karena kan ada mungkin sistem semacam
regulasi, terus hukum-hukum yang berlaku. Mang Adun nggak mau salah ngomong juga seperti itu. Jadi Mang Adun disclaimer angkat tangan ya kalau untuk pembahasan soal platform ABC dan yang lain-lain gitu ya. Jadi nggak tahu silahkan aja. Cuman Mang Adun pengen tahu aja gitu loh. Kalau misalkan sudah terverifikasi ya kemungkinan Mang Adun juga mau masuk gitu. Oke, terus di sini ada atas nama akun Pahilman Doeng ya. Maaf kalau perintah untuk mengamankan akun tuh gimana ya. Terus KYC saya juga masih belum diverifikasi. Tolong minta tutornya. Jadi untuk pengamankan akunnya, daftar periksa mainnet nomor 5 itu biasanya berwarna merah, diikuti saja. Itu biasanya akan dibawa ke ganti email, ganti sandi semua kalau bisa. Jadi gini ya, inti dari permasalahan KYC itu karena ada yang bermasalah dengan akunnya Pioner, itu dengan akunnya Pioner sendiri. Contoh pada daftar periksa mainnet itu biasanya terjadi, bahkan kata Pak Adi Jambi, sampai berwarna putih abu-abu dan sebagainya karena salah memasukkan frasa sandi atau memasukkan frasa sandi orang lain dan sebagainya. Intinya ada yang bermasalah. Terus cara menyelesaikannya gimana? Ya dicek kembali ya, emailnya dipastikan aktif, terus sandinya juga bagus. Kalau mau diganti ya, seperti itu semua gitu loh. Terus sering-sering buka tab QC di P-Browser ya. Pokoknya semua dipastikan, dicek-cek daftar periksa mainnetnya, daftar periksa mainnet nomor 3, emailnya dipastikan email yang aktif itu 1. Jangan sampai ada akun 2 ya, baik di satu HP 2 akun atau 2 akun di satu HP. Itu pokoknya seperti itu ya. Intinya ada yang bermasalah kalau ada masalah di daftar periksa mainnet. Caranya sering-sering buka tab QC di P-Browser ya. Jadi apalagi bagus tuh masuk dari aplikasi mining ya. Masukkan di situ, ada tuh masuk ke P-Browser, masuk situ, lewat situ supaya apa? Supaya terhubung antara aplikasi penambangan dan P-Browsernya. Ya, paham ya? Itu bahkan Pak Adi Jambi dulu pernah mengabarkan, bahkan QC yang ditolak pun kalau sering-sering kita aktif ya, buka-buka tab QC di P-Browser itu akan dikirimi ulang. Ya artinya nanti kita ketahuan aktif, terus masalah kita apa nih? Nah, dikasih tahu sama P-Core Team, baik itu email, sandi dan sebagainya. Oke. Terima kasih buat Pak Hilman Doeng. Terus ini ada dari Pak Hardikus Suma ya, Mang Adun kira-kira kapan ini CBDC launching? Kalau untuk CBDC kan kita tahu update-nya harus dari ISO dulu ya, 2022 itu. Dan Mang Adun juga disclaimer bukan orang perbankan ya, harusnya ya di TV sih ada menginformasikan kepada masyarakat ya, bahwasanya ada nih bank ini sudah kita lulus ISO 2022, baru kita akan masuk ke era CBDC gitu kan. Harusnya ada seperti itu. Jadi ya kita tunggu sama-sama aja. Pasti sih Mang Adun nggak tahu siapa yang akan menginformasikan, tapi masa sih yang hal sepenting ini gitu loh tidak ada yang menginformasikan sama sekali. Jujur Mang Adun nggak tahu, nanti kita sama-sama tunggu saja ya. Untuk Pak Hardi Kusuma, terima kasih. Terus ini ada Pak Hermanto ya, apa nih, tetapi di kolom nomor 3 kita Pioner diperintah langsung tukar atau buat wallet baru Pak. Sebab kalau kita tidak buat wallet baru, koin kita tambang tidak dimigrasikan oleh sistem ke wallet kita ke depannya Pak. Bagaimana itu Pak? Bagusnya bagaimana? Ini jujur ya, Mang Adun agak sedikit bingung dengan pertanyaannya. Tapi menurut Mang Adun gitu, ketika kita misalkan masuk ke daftar periksa mainnet nomor 3, itu tidak ada yang namanya disuruh untuk buat dompet baru. Mungkin ada bacaannya, tapi ya kalau kita sudah punya dompet lama dan perasa sandinya masih ada di tangan kita dan dipastikan aman, itu jangan diketuk gitu loh. Itu hanya kalau memang Pioner kehilangan perasa sandi atau ingin membuat dompet baru. Kalau tidak mau membuat dompet baru dan dompet lama dipastikan aman, ya nggak usah diketuk-ketuk, itu lewati aja, langsung aja masuk ke dompet lama. Kalau misalkan ada istilah di situ apa namanya tidak dimigrasikan, itu kalau misalkan wallet lama kita bermasalah, mungkin seperti itu Pak.
Karena kan memang setiap kita mau masukkan frasa sandi kan ada ya itu, kalau mau buat dompet baru. Kalau nggak mau buat dompet baru mah ya tidak usah buat dompet baru Pak ya, gitu. Pakai dompet lama saja, yang penting frasa sandinya aman, tidak hilang, tidak lupa ya, intinya bisa dibuka ya. Kalau soal untuk migrasi itu urusan sistem dari sananya ya. Oke, seperti itu aja. Terima kasih buat Pak Hermanto. Nah, ini dari siapa? Oh, Mbak Ayu Kristiani ya. Selamat pagi Bang Adun. Kemarin saya lihat di berita di salah satu TV, ternyata Wapres Gibran di KTT G20 di Afrika Selatan. Dalam pidatonya beliau membahas tentang kripto, mata uang digital dan koin digital. Apakah ada kaitannya dengan network-nya juga Bang Adun? Kalau ditanya ada kaitannya tidak dengan network-nya ya. Kalau ditanya ada kaitannya tidak dengan network, jujur disclaimer Bang Adun nggak tahu ya, karena di situ konteksnya kan Pak Gibran hanya menyebutkan kripto terus juga koin digital, kecuali kalau Pak Gibran menyebutkan ada network. Kalau Bang Adun nggak tahu ya. Terus di sini ada Pak Pandawa Faisal ya. Wapres Gibran salah satu pioner. Kabar ini dari Pak Abner Pi Nusantara, cari aja videonya ya. Maksudnya mungkin belum pernah dengar ya, tapi ya bagus kalau misalkan Pak Gibran itu seorang pioner ya. Oke ya, mau rasa sih kayak Pak Abner dan circle-nya yang orang-orang atas ya pasti banyak juga yang pioner sih, kita doakan saja ya. Terus ini ada dari siapa ini, Pak Agus Wati ya. Assalamualaikum Bang Adun, saya mau coba masuk di World Pi, ternyata nggak terhubung di World Bank Pi yang ada di Pay APPF, bahkan yang lain juga yang lain juga bisa, solusinya gimana Bang Adun? Aduh, jujur ya kan Bang Adun tadi udah menyampaikan tuh di pertanyaan sebelumnya ya, atas nama siapa itu. Kalau soal untuk login ke sana tuh jujur Bang Adun sendiri hanya baru lihat-lihat saja. Tapi kalau misalkan untuk masuk macam-macam lah intinya nggak berani jujur Bang Adun ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada pioner yang nanya masuk ke aplikasi ini ada masalah apa, terus kenapa nggak bisa, caranya bagaimana, jujur Bang Adun angkat tangan ya, karena Bang Adun nggak berani selain review, selain lihat-lihat saja ya. Jadi kalau misalkan silahkan untuk yang lain lah ya, kalau misalkan ada yang bisa, mungkin youtuber yang lain yang bisa memberikan penjelasan atau tutorialnya langsung. Oke, mau dirasa ini beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjut lagi ya di video-video berikutnya. Silahkan buat pioner yang ingin juga kembali mempertanyakan sesuatu apapun itu, kalau memang ada kesempatan dan pertanyaannya layak untuk dijawab ya pasti Bang Adun jawab ya, gitu. Mungkin Bang Adun juga kepikir akan ada beberapa komentar yang lucu, kocak, education ya, itu pokoknya kayaknya seru kalau misalkan kita buatkan video juga. Bagaimana menurut pioner ya, gitu. Bang Adun kayaknya nih komentar-komentar nih unik gitu loh, bikin ketawa, menginspirasi gitu kan, terus juga ceria, kebersamaan. Pengen Bang Adun buatkan videonya nanti ya. Bang Adun seleksi dulu komentar-komentar yang bikin heboh lah intinya ya, yang lucu-lucu tapi positif ya, itu. Oke, nanti kita gaskan lagi di informasi penpok yang berikutnya. Sesi lestari, balas komentar dari, jawab komentar dari ya. Ini udah Bang Adun selesaikan sampai di sini dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi penpok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Sehat selalu, lancar rezeki, berkah, selamat dalam setiap urusannya. Bye bye.